Dan setelah itu saya nggak kenal lagi. Dia nggak pernah datang sungkem ke saya tahun baru pun. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya hanya menyampaikan kronologis daripada permasalahan yang timbul antara Ibu Kusumayati yang dilaporkan oleh putrinya, Stefani. Awalnya mungkin rekan-rekan sudah pernah memantau ya pada persidangan hari Senin yang lalu di Pengadilan Negeri Kerawang bahwa Ibu Kusumayati itu dilaporkan di Polda Metro itu dengan LP pada waktu itu sudah cukup lama ya. Saya mungkin sedikit memberikan masukan ya. LP-nya itu pada tanggal 25 Mei 2021, di mana Ibu Kusumayati dilaporkan oleh putri kandungnya dituduh telah melakukan pemalsuan terhadap akte otentik, khususnya mengenai akte keterangan waris. Sedikit saya sampaikan secara yuridis ya, bahwa almarhum suami Ibu Kusumayati yaitu Pak Sugianto telah meninggal dunia pada Desember 2012 di Kerawang. Nah, pada masa-masa kronologis daripada perjuangan kehidupan ya yang saya sampaikan, Pak Sugianto dan Ibu Kusumayati itu membuka perusahaan ekspedisi yang berkedudukan di Tanjung Priok. Mereka berdua yang berjuang mati-matian, terutama dalam order perusahaan itu adalah Ibu Kusumayati. Semua prosesnya dari awal sampai sekian puluh tahun ya, cukup lumayan berkembang. Kemudian Ibu Kusumayati sudah bergerak, tiba-tiba suaminya sakit dan meninggal dunia. Nah, pada saat itu, pada waktu itu ya, entah bagaimana, saya juga bukan begitu paham, kebetulan saya kenal baik ya dengan almarhum. Tiba-tiba Stefani itu putrinya itu ada sedikit konflik ya, konflik yang nggak jelas kayak apa ya, sampai dihubungin oleh Ibu Kusumayati itu sulit. Nah, karena perusahaan itu adalah salah satu pemegang saham ada Pak Sugianto, maka diperlukanlah dibuat surat keterangan waris. Surat keterangan waris itu dibuat. Pada waktu itu Ibu Kusumayati meminta kepada pegawainya ya, karyawannya ya, yang sudah almarhum, untuk membuat surat keterangan waris di Kerawang. Dibuatkan surat keterangan waris, hanya ada satu titik kelemahan secara yuridis. Keterangan waris itu dibuat di hadapan notaris, di hadapan lurah, kepala desa, lurah ya, Lurah Nagasari dan diketahui camat Kerawang Barat. Ini contohnya. Nah, kemudian keterangan waris ini semua harus tanda tangan. Bu Kusumayati menyerahkan kepada karyawannya supaya agar bisa menghubungi Stefani untuk tanda tangan surat keterangan waris ini. Ini sangat sulit ya. Tidak bisa dilakukan penandatangan, komunikasi pun susah ya, sejak almarhum meninggal sampai pemakaman itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara anak kepada ibunya. Kemudian berjalanlah udah, tiba-tiba keterangan ini jadi diserahkan kepada Ibu Kusumayati karena yang mengurus itu adalah karyawannya yang namanya Alen ya, yang sudah meninggal dunia. Nah, dengan bekal ini Ibu Kusumayati coba menghubungi notaris yang di Cikarang, namanya Notaris Kania, untuk berubah perusahaan itu. Nah, kemudian notaris ini menyatakan ini tidak berlaku Bu, karena ibu adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, harus dibuat di notaris keterangan waris itu. Nah, Bu Kusumayati nyerahkan, ya sudah, tolonglah Bu notaris buatkan aja. Dibuatkan oleh notaris itu tanpa tanda tangan Bu Kusumayati dan tanda tangan semua anak-anaknya. Tetapi semua tetap ada namanya. Jadi tetap adalah ahli waris almarhum adalah Kusumayati dan di Sugianto, Stefani Sugianto dan Verly Sugianto. Ada di dalam akte notaris itu. Nah, kemudian entah bagaimana tiba-tiba pada waktu tahun 2013 ya,
itu ada satu konflik bagaimana Stefani itu agak marah-marah ya, dan dia mau protes kepada notaris segala macam begitu ya. Nah, dia dapatlah ini surat ini, katanya dari notaris. Dengan dasar ini dia kemudian merasa bahwa dia tidak dilibatkan dalam perusahaan, dia tidak dilibatkan dalam keterangan waris, dia tidak dilibatkan dalam akte waris. Dia melaporlah Bu Sumayati, katanya telah memalsukan tanda tangan ini. Nah, jadi merasa hak waris dia hilang. Dasarnya adalah ini. Secara yuridis ya, mungkin rekan saya sampaikan ya, bahwa keterangan waris itu terbagi dari beberapa aturan yang dipakai, terutama dalam KUH Perdata, di mana diatur keterangan waris itu untuk golongan-golongan terbagi dari berapa golongannya. Ini adalah surat, ada ketentuan di dalam undang-undang ya. Saya akan sampaikan ya. Ini diatur dalam KUH Perdata bahwa keterangan waris yang akan dibuat oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya itu terbagi dari 4 golongan. Ya, mungkin rekan-rekan saya sampaikan ya, ini bukan kata saya, tetapi ini adalah aturan bahwa golongan pertama terbagi golongan keturunan Barat atau Eropa, itu keterangan waris harus dibuat di notaris. Kemudian terbagi lagi golongan penduduk asli, keterangan waris dibuat oleh ahli waris, disaksikan oleh lurah dan camat setempat. Kemudian yang ketiga, golongan keturunan Tionghoa itu harus dibuat di notaris. Dan yang keempat, golongan keturunan timur asing lainnya, yaitu dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Nah, ini memang sudah baku dan tidak bisa ditawar-menawar, dan itu diatur dalam KUH Perdata, yaitu pada pasal 1868 KUH Perdata. Itu tegas ya. Nah, hal-hal demikian seseorang akan menjadi ahli waris tanpa dia bisa membuktikan bahwa dia adalah ahli waris daripada almarhum dengan akte notaris atau dengan keterangan waris yang dibuat dari ketahui lurah dan camat, dia bukan sebagai ahli waris. Nah, di sini Stefani sudah melapor Bu Sumayati dan sudah sidang yang 2 kali ya terakhir kemarin. Saya jujur sekali ya, rekan-rekan media, saya dalam persidangan itu bersama dengan Wika ya, sangat menyedihkan sekali ya. Fakta dalam persidangan ditanya oleh hakim, Bu Stefani, kenapa Anda sampai melaporkan ibu Anda? Dengan dalih bahwa dia hak warisnya dihilangkan. Padahal secara yuridis tetap tercantum dia adalah sebagai ahli waris dalam akte notaris. Kedua, waktu restoratif justice di Polda dan di Mabes Polri, pernah ada intrik-intrik tertentu, dia sampai minta bagian yang di luar logika. Sampai kemarin pada persidangan pengadilan negeri menyampaikan di depan hakim, ditanya oleh Bu Ika, Ibu betul tidak pernah berkata bahwa Ibu tidak minta dilahirkan dari perut Ibu Sumayati? Dia jawab secara tegas, iya, memang saya tidak minta diminta dilahirkan dari perut Ibu Sumayati. Itu sangat luar biasa. Luar biasa sekali ya, seorang anak perempuan dalam sidang kemarin Senin yang lalu di pengadilan negeri, jangan kata menyalami, menyapa pun tidak di ruang sidang. Sungguh sangat miris. Sampai di dalam wawancara pers beberapa hari yang lalu, dia menyampaikan bahwa dia membuat laporan kepada ibunya itu untuk pembelajaran. Ada di dalam YouTube ya, redaksionalnya. Nah, hal-hal demikian
Sedangkan saya sendiri pernah menyampaikan waktu restoratif justice itu di Kasubdit 1 ya, di Polda Metro ya. Saya perlihatkan semua, dia minta apa harta peninggalan dari papanya. Kita perlihatkan semua bukti-bukti sertifikat. Ada, silakan dapat. Ini masih nama papanya masih betul. Kemudian yang nama mamanya juga ada. Belum ada yang dibalik nama, belum ada yang dijual. Tapi tetap ngotot ya. Bahkan terakhir kita punya bukti ya. Waktu itu terakhir restoratif justice itu pada tanggal 22 Mei 2023. Itu ada surat pernyataan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Ini pernyataan ini siap untuk mengadakan restoratif justice, tetapi tidak ada titik temu. Sehingga kami menyampaikan beberapa kali bahwa Bu Kusumayati bukan tidak mau mengadakan restoratif justice, tetapi kalau seandainya minta yang tidak masuk logika, sampai bicara yang kurang nyaman, sampai jual baju pun nggak mungkin bisa terpenuhi. Jadi kita berharap tadinya ya sampai naik ke Kejaksaan Tinggi itu, rekan-rekan bisa dibayangkan ya Bapak, itu dia membuat LP tanggal 26 Mei 2001 sampai baru dilimpahkan kemarin Januari, Juni sampai Mei 2024. Itu sudah upaya maksimal ya, baik penyidik Polda maupun Kejaksaan Tinggi untuk berupaya mengadakan restoratif justice RJ. Tapi tidak ada titik temu. Kalau Ibu Kusumayati siap, bukan kita tidak mau ya. Saya sudah sampaikan, apapun yang terjadi itu adalah anak kita sendiri. Terlepas dia mau melaporkan ibu, secara hukum kita hadapi. Ya, kemudian terlepas apapun, walaupun secara undang-undang, ya, kalau seseorang anak yang sudah berani tidak memberikan dama persembahan kepada mamanya, leluhurnya, itu secara hukum bisa dicoret dia sebagai ahli waris. Ya. Tetapi Ibu Kusumayati dan lembaga jangan, biarkan saja. Ya, sebenarnya sudah kita jalankan saja, karena di dalam aturan saya sampaikan Bu, di dalam aturan Undang-Undang Keuangan Perdata pasal 830 bahwa waris itu bisa terjadi kalau pewaris itu sudah meninggal. Yes, Pak Sugianto meninggal dunia, bisa terjual. Tetapi kalau Ibu Kusumayati masih ada, itu belum bisa dibagi waris. Ini undang-undang yang mengatakan begitu. Ya, diatur 830, 831, 832 tentang pengaturan hukum waris Keuangan Perdata. Begitu. Nah, kemudian di dalam pasal 1868, keterangan waris itu harus dibuat di hadapan notaris karena merupakan akte autentik dia sebagai ahli waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tiongkok. Dan itu sudah dilakukan oleh notaris ya, walaupun memang itu semua kita serahkan pada notaris. Namanya ada semua. Sumayati, Dendi, kemudian Stefani, dan adanya, semua ada. Seperti apa yang pernah dibuat di Lurah dan Camat, termasuk Ferdi. Nah, itu mungkin ya sementara yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Semoga ini mengawali saja. Kalau nanti mungkin ada hal-hal yang masih kurang penjelasan, bisa kita sharing ya. Dan nanti sidang mungkin nanti hari Senin yang akan datang di Pengadilan Kerawang itu pemeriksaan untuk saksi-saksi. Sementara mungkin sekian, terima kasih. Mungkin kita ada tambahan. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Awal ingin saya sampaikan bahwa kami itu ketika mendampingi Ibu Kusumayati di Polda, ingin bahwa ini benar-benar urusan keluarga. Sehingga kami itu ketika mulai dari pemeriksaan di Polda tidak menaikkan masalah ini ke media. Karena tadinya kami
punya keyakinan bahwa ini bisa dimediasikan. Sampai upaya itu kami lakukan ketika proses di Kejaksaan Tinggi. Namun ketika sidang pertama, kami pikir semua bisa sesuai dengan harapan kami. Tiba-tiba pada sore hari setelah selesai sidang, kami membaca berita ini ya di TV News, persidangan bahwa Bu Kusumayati sebagai orang tua sudah dilaporkan oleh anaknya karena melakukan pemalsuan dan lain sebagainya. Berita ini tanpa dikonfirmasi kepada kami dan tentunya sangat merugikan kami. Sehingga berdasarkan berita ini, pada sidang kedua, barulah kami menyampaikan kepada media kejadian yang sebenarnya. Ya. Jadi tadinya, karena kan gini, ini kan dari tahun 2021. Kalau memang kami niat ini untuk menjadi berita yang ingin kami viralkan, dari tahun 2021 itu sudah kami lakukan. Tapi itu kami tidak melakukan hal itu karena pada waktu itu, ayo Bu, kita mediasikan lagi, ini masalah keluarga, apalagi Bu Kusumayati juga menyampaikan, malu Bu Ika saya. Gitu. Tapi karena ada berita, ketika proses persidangan, akhirnya kami muncul dan menyampaikan kepada media, ini loh kejadian yang sebenarnya gitu ya. Dan tadi yang sudah disampaikan dari Pak Yana Wangsa, karena kan Stephanie ini menyampaikan dia dihilangkan hak warisnya. Yang jadi objek laporan ini kan ini surat pernyataan dan keterangan warisnya. Di sini disebutkan kami yang bertanda tangan di bawah ini ahli waris anak keturunan dari almarhum Sugianto dengan menyatakan sebenarnya serta sanggup dianggap sumpah bahwa Sugianto telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2012. Almarhum Sugianto semasa hidupnya pernah menikah secara syah dengan seorang perempuan berbangsa Indonesia bernama Kusumayati. Dari hasil perkawinannya, almarhum Sugianto dengan Kusumayati mempunyai ahli waris. 1. Dandi Sugianto. 2. Stephanie Sugianto. 3. Perlin Sugianto. Jadi tidak benar kalau ada pernyataan dari Stephanie bahwa dia dihilangkan hak warisnya dalam surat keterangan waris di desa ini yang dia laporkan sehingga ibunya ingin dipenjarakan. Sekarang katakanlah tanda tangan saya dipalsukan. Justru kalau tidak ditandatangani, Stephanie tidak akan menjadi salah satu ahli waris. Iya kan? Ini tidak merugikan Stephanie. Surat keterangan waris ini apa yang merugikan Stephanie? Karena di sini dia tetap sebagai ahli waris disebutkan. Kemudian ini kan dibuat 27 Februari 2013. Dia mengatakan di dalam perubahan pemegang saham PT, nama dia tidak dimasukkan. Pada faktanya, ketika Bu Kusumayati membuat pernyataan keputusan rapat terkait dengan perubahan saham, itu terjadi 8 bulan setelah dibuatkan surat keterangan waris ini. Artinya, tidak ada niatan Bu Kusumayati pada saat itu dengan sengaja membuat surat keterangan waris ini untuk dijadikan dasar, tidak. Karena pada saat itu seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya, kalau Stephanie ini sangat sulit untuk dihubungi karena memang ketika ayahnya masih hidup pun Stephanie ini sudah berkonflik dengan ayahnya. Dan bahkan ketika dia cerita kenapa di dalam lisannya itu tidak disebutkan nama suami dan anak-anaknya, ini punya cerita, Mas. Jadi pada saat mau tutup peti, itu keluarga semua hadir dan disampaikan oleh pihak keluarga kepada Bu Kusumayati, ini yang mau diumumkan berita duka siapa aja yang mau dimasukkan. Ya udah, masukkan semua. Nama Bu Kusumayati, semua menantunya, anak-anaknya semua dimasukkan. Oke, tapi kemudian ada pihak keluarga yang mengingatkan. Setahu kami, Pak Sugianto pernah menyampaikan kalau dia tidak mau nama mantunya dimasukkan di dalam lisan. Nah, pada saat itu Stephanie langsung bilang,
Ya sudah, kalau memang nama suami saya tidak dimasukkan, nama anak-anak saya juga jangan dimasukkan. Karena nanti saya seperti janda. Menurut beliau seperti itu, menurut Stefani seperti itu, dan itu disampaikan dalam persidangan. Akhirnya, karena Stefani sudah bicara seperti itu, oleh Bu Kusumayati dibuatkanlah nisan tanpa suami dan anaknya. Artinya itu sudah atas sepengetahuan Bu Stefani. Gitu ya. Jadi ini saya meluruskan cerita-cerita yang seperti apa sih kejadian sebenarnya. Karena kejadian itu banyak saksi keluarga juga yang dibenarkan. Jadi bukan hanya cerita menurut versi kami, tidak. Kemudian terkait dengan, saya kembali ke peralihan saham. Kenapa peralihan saham ini dibuat? Itu terjadi 8 bulan setelah dibuat surat keterangan waris ini. Ya, ini kan dibuat tanggal 27 Februari 2013. Sedangkan surat perubahan saham itu dibuat 4 September 2013. Jadi 8 bulan setelah adanya pembuatan surat keterangan waris. Dan Bu Kusumayati sudah tahu bahwa surat keterangan waris itu tidak berlaku untuk orang keturunan karena ini dibuatnya di desa. Dan dia itu baru tahu, diberitahu oleh salah satu temannya setelah dia membuat surat keterangan waris ini. Setelah dia membuat surat keterangan waris ini, dia baru tahu bahwa surat keterangan waris ini untuk orang keturunan itu tidak berlaku. Karena menurut surat edaran Mahkamah Agung bahwa surat keterangan waris untuk orang keturunan itu dibuat di notaris. Karena keperluan untuk jalannya roda perusahaan dan Bu Kusumayati diminta untuk segera merubah dari pemegang saham yang sudah meninggal atas permintaan dari kliennya untuk menindaklanjuti kontrak pekerjaan, ya Bu Kusumayati minta kepada notaris, tolonglah Bu, percepatan untuk dirubah saham, ini kan hanya formalitas saja. Gitu. Ditanyalah sama notaris, Ibu punya surat keterangan waris tidak? Ada, kata Bu Kusumayati. Tapi yang saya buat itu hanya surat keterangan waris dari desa. Nah, si notaris bilang, ya sudah, serahkan saja sama saya. Dikirim sama Bu Kusumayati surat keterangan waris ini ke notaris kan? Kata notaris, ya sudah Bu, sudah memenuhi syarat. Karena notaris yang bilang, ya Bu Kusumayati kan tidak tahu. Ternyata kok bisa surat keterangan waris dari desa oleh notaris diproses. Dan itu disahkan di Kemenkumham, padahal notaris itu tahu bahwa Ibu Kusumayati ini orang keturunan. Harusnya notaris bilang sama Bu Kusumayati, Bu, tidak boleh, karena ini surat keterangan waris dari desa, bukan untuk orang keturunan. Kemudian setelah dibuatkan perubahan saham, barulah si notaris mau membuatkan surat keterangan waris di notaris. Tahun 2013 juga, itu selang 1 bulan. Dan di surat keterangan waris tersebut yang dibuat di notaris, nama Stefani itu tetap ada. Itu tetap ada dan itu dijadikan bukti di pengadilan. Disebutkan di surat keterangan waris yang dibuat di notaris itu bahwa ahli waris dari Pak Sugianto adalah Bu Kusumayati, Dandi, Stefani, dan Perli. Artinya bahwa tidak ada hak waris yang dihilangkan oleh Bu Kusumayati. Dan satu lagi di sini akan saya sampaikan ya teman-teman. Sampai hari ini belum ada pembagian waris dari budel waris Pak Sugianto. Itu loh yang harus dicatat. Beda ketika Bu Kusumayati sudah membagi-bagikan ke Stefani, ke Perlin, ke Dandi. Stefani nggak dikasih. Itu sudah ada pembagian. Tapi ini seluruh budel waris atas nama Sugianto itu belum ada pembagian. Masih utuh dipegang oleh Bu Kusumayati. Dan itu sudah kami sampaikan ke Stefani. Nah, terkait dengan yang pemegang saham, katanya dia tidak dilibatkan. Lah, satu, dia sulit untuk dihubungi. Yang kedua, ini untuk formalitas perusahaan. Karena saham yang 40% milik dari Pak Sugianto itu kan diserahkan seluruhnya kepada Dandi. Kenapa Bu Kusumayati memilih Dandi? Karena Dandi lah ketika almarhum masih hidup, dia yang membantu papahnya untuk mempermudah jalannya roda perusahaan. Karena harus segera dibuat perubahan saham. Nah, saya
saya sudah sampaikan sama Bu Stefani juga. Oke, kalau mediasi silahkan dimasukkan. Oke, kita kalau emang mau dirubah, ayo kita rubah, masukkan lagi. Tapi kan karena tuntutan itu ada embel-embel yang lain, ada nilai-nilai nominal, bukan hanya tuntutan perbuatan, tapi ada tuntutan nominal juga yang tidak bisa kami penuhi ya sampai hari ini ya, deadlock. Tapi ya mudah-mudahan kami berharap bahwa semangat kami untuk memediasikan itu akan tetap ada. Makanya hari Senin pun saya akan meminta pihak Stefani untuk bicara dengan kami, berupaya lagi untuk mediasi, karena kan kemarin Stefani menyampaikan bahwa dia hanya ingin meminta list aset gitu kan, dan ini sudah disepakati sesuai dengan draft. Jadi kami itu ketika di proses di Kejaksaan Tinggi ini, kami itu sudah saling menukar draft perdamaian ya, baik dari pihak Stefani maupun dari pihak kami. Jadi upaya itu sudah ada, kami tidak bicara omong kosong kan. Pengajuan dari Stefani ada, pengajuan dari kami ada. Makanya kami menyampaikan kalau ada nilai 10 miliar itu yang diminta Stefani, itu buktinya ada. Kalau bicara 50 kg emas yang pernah dia minta, itu ada yang disampaikan. Tapi kalau memang Stefani hanya ingin meminta list atas nama almarhum papahnya, jangankan minta list yang aset atas nama almarhum papahnya. Bu Kusumayati ketika mediasi di Kejaksaan Tinggi Bandung sudah menyampaikan, saya bersedia untuk membagi aset atas nama almarhum Pak Sugianto. Bukan hanya list loh, Bu Kusumayati sudah siap untuk membagi aset atas nama almarhum Pak Sugianto. Tapi ya itu, karena waktu itu masih ada embel-embel yang lain, nilai nominal, tuntutan segala macam, Bu Kusumayati tidak sampai. Akhirnya deh. Nah mudah-mudahan kemarin di konferensi persnya Bu Kusumayati, Bu Stefani menyampaikan hanya ingin list. Mudah-mudahan hanya cukup untuk itu. Kalau untuk list, ya silahkan. Kami akan perlihatkan aset atas nama almarhum Pak Sugianto dan aset atas nama Ibu Kusumayati. Kalau hanya ingin diperlihatkan list, tapi kalau ada embel-embel yang lain, nilai nominal apapun itu yang disebutkan, ya kami lihat kemampuan dari Bu Kusumayati sanggup atau tidak memenuhi. Tapi yang mudah-mudahan ini bisa tetap berakhir di mediasi, tetap berharap demikian. Dan untuk selanjutnya di sini ada saudara dari Bu Kusumayati, Bu Nila dari pihak Pak Sugianto, semua keluarga besar merasa prihatin atas kejadian ini. Ya untuk itu di sini juga ada kesempatan ini menyampaikan kepada media bagaimana perasaan mereka sebagai keluarga besar menyikapi kejadian ini. Beginilah dari keluarganya Pak Sugianto. Silakan. Nama saya Nila Kumala. Saya adalah kakak dari Pak Sugianto. Saya mendapat dengar kejadian atas adik ipar saya dengan putrinya. Saya sungguh prihatin. Saya dapat membayangkan berapa sakit hati Ibu Kusumayati sebagai ibu yang digugat begitu sama putrinya yang saya anggap keterlaluan. Jangankan ibu yang sakit, Ibu Kusumayati sakit hati, saya pun yang dari pinggir, yang namanya tantenya, saya cukup sakit. Saya membayangkan kalau sampai anak saya begitu, saya nggak bisa kuat membayangkan. Saya nggak sangka Stefani bisa begitu. Sebetulnya waktu masih kecil saya tahu dia
sangat manis, cantik, pinter. Sama orang bisa nanya, bisa ngomong. Tapi setelah menikah, berubahnya 1000 derajat. Saya nggak sangka sedikit pun. Kenapa bisa begitu? Apalagi saya dengar dia ngomong nggak mau dilahirkan dari perutnya Ibu Sumayati. Itu betul-betul keterlaluan guys saya. Bayangkan, kita semua manusia punya perasaan. Ya, baik lelaki maupun perempuan, sebagai orang tua, berapa sakitnya. Saya nggak sangka ini sampai begitu. Saya sakit hati saya. Sampai semua famili pun nanya sama saya, kenapa begitu? Nggak tahu, mungkin karena lingkungannya gimana, saya juga nggak ngerti. Waktu masih anak-anak juga menikah sebaik-baiknya seorang anak. Bagus kelakuannya. Nggak sangka setelah menikah perubahannya begitu. Apalagi dia bukan berapa ratus kilo emas, duit berapa UM itu. Itu emas apa gula merah? Ratusan kilo gitu. Kita beli 10 gram aja nggak gampang tuh. Itu otaknya bagaimana ya? Saya nggak habis pikir. Ya, semoga kejadian ini nanti setelah melalui pengadilan, saya harapkan sih ya, Ibu dengan anak damai-damai saja, ya. Dan saya doakan Stefani itu sadar sebagai anak harusnya gimana kelakuannya. Jangan sampai begitu, di luar dugaan, di luar garis, keterlaluan menurut saya. Keterlaluan sekali. Semua orang tidak mengharapkan punya anak seperti itu. Apalagi dia mengeluarkan kata-kata nggak mau dilahirkan oleh Ibu Sumayati. Mungkin si ibu juga nggak mau melahirkan anak seperti itu, ya kan? Siapa mau punya anak kayak gitu? Kalau tahu gitu masih kecil, lihat aja udah. Kelewatan sekali. Ya itulah. Saya keterangannya begitu, selama dia masih anak-anak, perubahannya sebagai tantenya saya. Terima kasih. Dari pihak keluarga mungkin ada harapannya yang ingin disampaikan terhadap peristiwa ini. Mungkin ada yang harapan yang mungkin akan disampaikan kepada keluarga ya. Pak Yudi. Terima kasih Bapak Ibu dari rekan-rekan media. Pertama saya memperkenalkan diri, saya adalah Yudi sebagai kakak ipar dari Ibu Sumayati. Karena kakak Ibu Sumayati adalah istri saya. Mendengar beberapa hari hal yang terjadi, tentu merupakan suatu kejutan buat kita, dan kejutan yang bukan menyenangkan, yang membuat kami semua pun terhentak. Apa sih yang terjadi? Apa sebabnya itu terjadi? Tentu menjadi pertanyaan buat kami semua. Karena seperti Tante Netari, Tante yang berkata bahwa dulu tidak begitu pandangannya. Sama saya pun begitu. Saya sudah ber-40 tahun hidup dalam keluarga itu. Tentu sangat berpikir bahwa apa sih sebenarnya masalah ini. Karena saya tahu Stefani dari dulu adalah bukan anak yang bertipe dan kepribadian begitu. Dan saya tahu pun kedua orang tuanya betapa rasa sayang mereka terhadap anak, sama seperti kita semua. Saya pun sudah punya anak, punya cucu. Dengan usia ini saya merasakan betapa terpukulnya adik ipar saya. Saya tidak menyangka hal ini terjadi. Banyak hal-hal yang kelihatan juga perkiraan dan dugaan kita semua. Dulu dia tidak berbuat begitu. Sampai pernikahan 3 tahun pun berjalan dengan baik-baik saja.
apa yang dikatakan bahwa bagaimana seorang ibu bersifat serakah, tidak punya perasaan, itu di mata saya membuat saya tambah bingung. Sebagai ungkapan cinta kasih terhadap anak, waktu pernikahan pun saya melihat dan menyaksikan bahwa orang tuanya ini Bu Sumayati dan bapaknya betapa sayang dan perhatian kepada mereka. Sebagai pasangan yang baru, dia pun memberikan sedikit bekal untuk anak-anaknya. Dia berikan sertifikat, dia berikan perhiasan. Itu saya berkata dengan kebenaran. Tentu saya bicara di sini tidak dalam maksud untuk lebih memandangkan siapa, menyalahkan siapa. Tidak. Sekali lagi saya katakan tidak. Bu Sumayati tetap adik ipar saya. Stefani pun tetap keponakan saya. Tentu sama seperti harapan semua orang tua, kita pun ingin semua menjadi akurat, semua berjalan, mediasi dijalankan. Saya sengaja datang kemari dengan anak saya dan mantu saya. Biarkanlah ini menjadi pembelajaran buat mereka. Betapa bagaimana rasa sayang orang tua tidak pernah terukur. Saya ingat almarhum ayah saya pun berkata, 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Bagaimana perasaan seorang itu waktu melahirkan, penuh kesakitan, penuh penderitaan. 3 tahun, 4 tahun mereka susui. Inikah balasannya? Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya pun berkata, kamu jangan marah, kamu jangan salahkan. Kita hanya satu permintaan, kita serahkan semua kepada Yang Kuasa. Saya bukan seorang moralis, bukan seorang agamais, tetapi tentu ajaran yang saya pegang dalam agama saya pun mengatakan begitu. Saya rasa, maaf, mungkin saya keliru, itu pun sama dengan orang-orang muslim di sini. Bagaimanakah seorang anak harus bertindak dan berlaku? Bagaimanakah orang tua harus bertindak dan berlaku terhadap anak? Tidak pernah ada perbedaan. Setahu saya itu. Kemudian dalam perusahaan dijalankan. Sedikit saya kasih ilustrasi apa yang saya tahu. Karena saya juga berdampingan hidup dengan tetangga selama sekian puluh tahun. Memang usaha yang dirintis oleh almarhum itu dijalankan bersama. Mereka membentuk suatu perusahaan survei, tentu itu perusahaan keluarga. Dan yang saya tahu, selama menjadi peserta aktif itu hanya anaknya berdua ini, Dendi dan Alin. Jadi saya sendiri merasa heran dan bingung. Saya bukan orang hukum, saya tidak mengerti hukum. Tetapi kaidah yang benar, tentu saya memahami bagaimana seorang anak bisa memberikan tuntutan begitu terhadap orang tua. Mungkin hanya karena kesalahpahaman, ketidakmengertian, dan saya tidak tahu juga di latar belakang apa itu. Tetapi saya berkeyakinan bahwa saya tanya langsung pada adik ipar saya ini, apa yang kamu rasakan? Apakah benar yang dikatakan orang begitu? Ternyata seperti tadi dikatakan juga diceritakan permulaan oleh pengacaranya, dokternya. Dokternya Nawang Sabung mengatakan bahwa di sini tak ada kata terjadi perubahan. Artinya bukan hanya disengaja untuk lebih menguntungkan pribadi. Dikatakan bahwa keserakahan ada Ibu Sumayati. Saya bertanya juga, keserakahan yang mana? Dia tetap merasa, malah kalau saya katakan bahwa dulu saya tahu persis suatu masa kecil, mereka sangat sayang dalam kehidupan. Setelah menikah memang terjadi perubahan-perubahan yang saya tidak tahu, yang saya tidak mengerti kenapa bisa berbuat begitu. Tapi kehadiran saya di sini tentu saya pun tidak hanya menghimbau untuk Stefani, tapi menghimbau juga kepada Ibu Sumayati. Dalam hidup berkeluarga, seorang suami istri kemudian berpisah, bercerai,
dikatakan bahwa itu mantan istri saya, mantan suami saya. Sekarang saya bertanya kepada diri saya sendiri, adakah yang disebut mantan anak? Adakah yang disebut mantan ibu? Adakah yang disebut mantan suami? Ayah? Tentu ini di luar nalar dan norma-norma kehidupan. Saya bukan merasa so moralis, so agamanis, tapi saya mengamini. Mungkin Bapak Ibu golongan muslim mengatakan sepakat dengan saya. Ini yang hanya saya bisa katakan. Dan saya juga mohon oleh kesempatan ini kepada para pengacara, Bapak Dr. Yana Wangsa dan Ibu Eka, agar dapat diselesaikan dengan baik. Baik dalam arti, baik untuk Kusumayati, baik untuk Stefani. Saya katakan, saya tidak mengerti hukum. Apa yang menjadi hak Kusumayati, dan apa yang menjadi hak Stefani, lakukan, berikan. Tetapi dalam rasio, bahwa ini semua dalam kapasitas yang normal, yang sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Kalau dia katakan bahwa dia minta seperti 500 juta, soalnya dalam undang-undang teratur juga tertuang bahwa tiap anak hanya mendapat 1/8. Artinya tentu kita secara iseng menghitung berapa aset yang tertinggal untuk diwariskan, berapa triliun itu. Inilah yang menjadi pertanyaan saya. Kalau betul semua ini dilakukan di pengadilan untuk mencari keadilan, keadilan yang mana yang mau dicari? Tentu saya mengerti setuju. Itulah yang kita perhitungkan. Saya mohon Bapak, mohon juga semua yang bersabar, arif dan bijaklah dalam hal ini. Terima kasih. Dan terima kasih. Jadi teman-teman, mungkin di sini harus ada yang digarisbawahi ya. Yang pertama, bahwa Bu Kusumayati tidak pernah menghilangkan hak Stefani karena namanya masih ada di dalam surat keterangan waris yang dia laporkan. Tertera namanya itu masih ada. Masih ada juga namanya di dalam akte nomor 5. Nudel waris Pak Sugianto belum pernah ada pembagian. Itu yang harus digarisbawahi. Dan juga kemarin Bu Stefani mengatakan bahwa dia belum pernah sepeser pun, serupiah pun menerima harta dari orang tuanya. Ternyata tadi sudah disampaikan oleh saudaranya sendiri ketika menikah, Stefani sudah diberi perhiasan, sudah diberikan rumah oleh orang tuanya, dan bahkan rumah itu sudah dijual oleh Stefani dengan harga 3,5 miliar pada 2014. Artinya orang tuanya sudah menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada Stefani. Ketika dia menikah diberi bekal untuk berumah tangga. Kalau masih Stefani bilang tidak menerima serupiah pun, ya silakan untuk menilai. Mungkin itu yang garis besarnya dari saya. Itu demikian rekan-rekan. Mungkin ada hal-hal yang akan di-cross-check ya, atau ditanyakan. Silakan. Silakan. Ada yang bertanya? Ada yang kurang jelas ya. Ibu Kusuma, tadi kan pernyataan dari Stefani bahwa ingin meminta list saja gitu kan. Dari Ibu Kusuma sendiri, apakah ingin meloloskan permintaan tersebut dan apakah akan terjadi di ruang persidangan atau seperti apa Mbak mediasi? Dari Ibu Kusuma dulu. Saya akan memberikan list. Deketin dulu. Saya di Polda pun sudah akan memberikan list. Dia pengen list nama-nama saya, tapi dia selalu bilang mama bohong, mama serahkan. Apa yang serahkan nama saya? Kalaupun itu nama saya atau nama suami saya sebagai orang tua dimanapun tidak bisa menjual. Orang tua mana yang tidak sayang sama anaknya? Dia orang yang pertama yang saya beri hadiah rumah perhiasan. Tidak semua orang tua memberikan itu kepada anaknya. Kalau waktu kami, saya ingin anak saya dijunjung tinggi, tapi anak saya Stefani ingin memberikan saya ibunya yang terendah. List apa saja yang dia minta? List semua sertifikat tanah nama saya.
nama suami saya sudah berikan, tapi dia susah bilang, selalu Bu. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, rekan-rekan. Pada waktu itu dimediasikan oleh Kasubdit 1 Dirkrim. Saya kebetulan hadir, kemudian Vika ada, Stefani ada, Sumayati ada. Nah, dia minta list. Kebetulan saya yang pegang ya. Sertifikat itu, fotokopinya saya perlihatkan. Ini silakan dicatat. Catat semua sertifikat, tanah-tanah apa, baik nama Pak Sugianto maupun nama Bu Sumayati. Hanya satu catatan, dia minta, saya nggak kasih. Silakan Anda catat dulu, kalau sudah ada kesepakatan, hitam di atas putih, oke, kita kasih fotokopinya. Berarti di sini dia meminta semua surat-surat tanah dan lain-lain. Tanah, ya. Listnya, saya kasih. Listnya saja, bukan minta surat-suratnya juga. Minta fotokopinya, hanya saya minta kalau ini catat dulu saja, ini tanahnya di mana sesuai dengan sertifikat, baik nama Pak Sugianto maupun nama Bu Sumayati. Saya kasih sendiri langsung di depan Pak Kasubdit. Kalau seandainya memang oke, sepakat, kita buatkan kesepakatan, baru saya berikan ini sertifikatnya atas izin Bu Sumayati, fotokopinya ya. Nah, nanti setelah itu baru kita balik nama almarhum kepada 4 orang ini, masing-masing sebagaimana akte notaris nomor 5 ya, akte waris itu yang dibuat oleh Notaris Kania Cikarang gitu. Nah, itu mungkin ya yang saya bisa tambah tadi. Tapi ada informasi yang menarik bahwa selain buku Sumayati dilaporkan, kakaknya juga dilaporkan, gitu. Apa betul kah itu kabar itu? Iya, saya tambahkan ya. Jadi awalnya Stefani itu melaporkan bukan hanya ibunya, tapi dia juga melaporkan kakaknya dan juga adiknya Verlin. Tapi ketika proses pemeriksaan di Polda, semua sudah disampaikan, saksi diperiksa, dan akhirnya hanya Bu Sumayati yang dinaikkan menjadi tersangka. Pada saat Bu Sumayati dijadikan jadi tersangka, saya sebagai kuasa hukum pun minta kepada penyidik Polda supaya tidak dilakukan penahanan kepada Bu Sumayati karena faktor usia dan kesehatan. Dan alhamdulillah pada saat itu dengan pertimbangan itu akhirnya penyidik Polda tidak melakukan penahanan terhadap Bu Sumayati. Tapi ternyata hal itu malahan membuat marah Stefani karena tidak dilakukan penahanan kepada ibunya. Kemudian Stefani melaporkan penyidik Polda kepada Propam Polda Metro, Propam Polda dan Propam Mabes Polri karena tidak melakukan penahanan kepada ibunya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Saya pikir pada saat itu kok ada ya gitu anak sampai sebegitunya ingin ibunya di penjara. Tapi ya saya tetap berpegang kepada penyidik, kami ada dasar Bu tidak melakukan penahanan. Kemudian bergulir lagi sampai di Kejati, ternyata alhamdulillah di Kejati pun kami melakukan upaya itu. Oke Pak, kalau memang tetap berjalan ya mohon tetap Bu Sumayati tidak dilakukan penahanan. Dan Kejati pun akhirnya dengan pertimbangan itu ketika tahap 2 tidak dilakukan penahanan. Tapi kemudian ketika di persidangan, ketika sidang pertama, kami pun melakukan upaya yang sama. Itu adalah tugas kami. Ibu minta supaya dilakukan penahanan kepada Bu Sumayati kepada majelis hakim. Namun ketika sidang yang kedua, Stefani mengirim surat kepada majelis hakim supaya untuk tetap dilakukan penahanan kepada ibunya dengan alasan supaya ibunya tidak mengalihkan aset yang menjadi hak warisnya dia. Jadi kalau saya bilang kok ada ya anak ingin sekali ibunya dipenjarakan, saya rasa tidak berlebihan. Karena saya mendampingi Bu Sumayati dari tahun 2021. Setiap upaya yang kami lakukan supaya untuk tidak dilakukan kepada Bu Sumayati, ya selalu ada reaksi dari Bu Stefani. Tapi untuk selebihnya ya kami akan serahkan kepada majelis hakim untuk menilai proses hukum ini sampai akhir. Ibu Sumayati, apakah Ibu merasakan ada perubahan semenjak Stefani menikah ini, Bu? Maksudnya dalam konteks dengan adanya kasus ini, apakah ada pihak-pihak lain yang menginginkan harta tersebut gitu selain Stefani? Gitu? Saya tidak tahu.
Saya tidak tahu. Nanti. Berarti tidak tahu Bu ya. Kalau perubahan diri Stefani sendiri yang Ibu tahu seperti apa? Apakah semenjak menikah dia berubah seperti itu? Sifat-sifat dan kelakuannya. Sifatnya lagi kecil dia anak baik. Setelah dia menikah 3 tahun, dia mulai adu domba kami sekeluarga. Dan setelah itu saya nggak kenal lagi. Dia nggak pernah datang sungkem ke saya tahun baru pun. Dia nggak tahu apa-apa. Saya udah nggak mengerti dia. Dia berpapasan dengan saya pun dia nggak pernah nangis. Walaupun dia begitu, saya sebagai orang tua, waktu dia ada kebakaran, saya sedih, saya bilang sama Denny, tolong Den, bantu Fani. Itu hati seorang ibu. Waktu dia minta maaf sama papahnya, udah jangan datang ke sini lagi. Saya masih rangkul suami saya. Sebelum meninggal 10 sampai 14 hari, saya masih rangkul suami saya. Jangan Pak, jelek bagus dia anak kita. Itulah Pak, hati seorang ibu yang mau dia jatuhkan ke bawah apa yang belum dia terima dari saya. Kakaknya, adiknya belum sama sekali. Dia menikah lebih dulu, dia yang saya terima. Ya, mungkin sedikit juga yang Mas, kan seorang anak itu bukan hanya menuntut kewajiban, bukan hanya menuntut hak, tapi juga dia harus ingat kewajibannya. Nah sekarang menurut Bu Kusumayati ketika ayahnya sakit dari 2010 sampai 2012 nggak pernah yang namanya Stefani menengok ayahnya, tidak pernah menengok, tidak pernah mengurus, apalagi ikut membiayai pengobatannya, tidak ada kabar. Itulah yang membuat ayahnya merasa, kok ini anak kenapa? Sampai ketika ayahnya sakit 2 tahun sampai setahun, dia tidak pernah ada menengok dalam kurun waktu 2010 sampai 2012. Sampai pada akhirnya 2 minggu sebelum meninggal, barulah dia datang kepada ayahnya. Tapi itu pun, ya gimana ya, sama ayahnya malah disuruh pulang. Karena mungkin selama 2 tahun ini kamu kemana aja? Tapi Bu Kusumayati, walaupun ayah Stefani seperti itu, seperti yang disampaikan, masih tetap merangkul Bu Kusumayati kepada suaminya, disampaikan kalau bagaimanapun ini anak kita, tetap anak kita. Ibu tahu ya, pas aku sakit siapa yang mengurus? Ada salah satu family tanya sama Stefani, bilang kamu nggak bantu ngurusin papa lagi sakit itu. Biar aja ada bininya. Sampai sekeras itu. Dia nggak bantu ibu yang saya tahu. Dan istrinya semua yang urus. Oke. Terima kasih. Kebetulan pada Senin kemarin sidang yang kedua, kesaksian Stefani tidak memberikan keterangan di ruang sidang. Saya merasa terininya, saya, Wika, kemudian ada Bu Riri juga, ya, ada Pak Dadang. Bagaimana vis wajahnya di ruang sidang itu? Begitu tidak pernah menghargai Mama ini. Jangan kata salaman ya, nyapa pun tidak. Itu yang saya sampai agak prihatin ya. Padahal ya, saya jujur saja sudah diskusi sama Bu Sumayati. Sumayati saya bilang ini anak ini kelihatan sudah tidak bisa diperbaiki. Terserah bagaimana teknisnya ya dari Bu Sumayati ke depan. Sampai saya jelaskan dalam undang-undang, dalam mau berdasar, kalau seorang anak yang sudah durhaka, seorang anak yang tidak menyampaikan dhamma kepada orang tuanya atau leluhurnya, itu bisa digugat hak waris sebagai ahli waris. Tapi jawab Bu Sumayati, saya sama salut ya, biarin saja, nggak usah. Saya sangat hormat.
begitu dijolimi, begitu tidak dihargai, tetapi Ibu Sumayati tetap masih menghormati dan menyayangi anaknya walaupun dia sudah berlapor dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Ya, ketika itu ancamannya cukup tinggi ya. Bisa rekan-rekan bisa dilihat ya, ada berapa pasal yang dituduhkan, yaitu 263 pemalsuan, 264 dan 266 bahwa perdata menggunakan surat palsu. Nah, sedangkan di dalam bahwa perdata 838 itu mengatur tentang gugurnya hak waris seseorang, ahli waris tidak melakukan damanya sebagai seorang anak kepada orang tua dan leluhurnya dapat dihapus sebagai ahli waris. Saya sampaikan secara yuridis ya, tetapi Bu Sumayati menyatakan udah biarin saja, kita lihat ke depannya saja. Nah itu mungkin ya, nanti rekan-rekan bisa lihat nanti persidangan pada hari Senin, kalau seandainya dia ada bagaimana begitu, maaf ya kalau saya katakan begitu arogannya dia tidak menghargai kedudukan. Itu saja mungkin ya. Sebentar, silakan kalau mungkin ada hal yang ada lagi. Ya. Ada peran dari suaminya untuk mempengaruhi ya. Terus yang kedua, ini kan seharusnya perdata. Kenapa tidak dari awal diselesaikan secara perdata? Ketika nanti ini dituntut secara pidana, apakah nanti perdatanya juga akan menggugurkan, akan melanjutkan maksudnya si Stefani? Saya jawab ya Mas ya. Itulah yang selalu menjadi pertanyaan kami juga Mas. Karena pertanyaan kami ketika dia mempidanakan ibunya, apakah dia dengan serta-merta dapat hak warisnya? Apakah dia dengan serta-merta dapat menguasai hak warisnya dengan mempidanakan ibunya? Karena kan kalau yang berkaitan dengan harta itu kan eksekusinya ke perdata. Harta, eksekusi harta itu perdata. Tapi kalau pidana, eksekusinya itu badan. Jadi jawaban saya cukup segitu. Silahkan untuk menyimpulkan ketika anaknya tetap ingin mempidanakan ibunya, apakah akan tercapai apa yang menjadi keinginannya untuk melindungi hak-haknya sebagai ahli waris, untuk mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris. Untuk suaminya itu ada jelas campur ya, mempengaruhi gitu. Ya, kalau saya sih melihat ketika kejadian di Polda, suaminya selalu mendampingi ya. Suaminya selalu mendampingi, Bu Sumayati, Bu Stefani selalu mendampingi ketika laporan, ketika pemeriksaan, ketika mediasi, itu suaminya selalu ada. Bahkan saya ingat betul waktu itu saya mengajukan RC khusus kepada Polda karena Bu Sumayati akan ditetapkan sebagai tersangka. Saya sampai bikin surat kepada penyidik Polda, Wika RJ khusus aja karena ini sudah beberapa kali deadlock. Saya minta RJ khusus, akhirnya digelar lagi RJ khusus, dan pada saat itu polisi saya lupa lagi siapa yang hadir, tapi cukup banyak dan kemudian dimediasikan, tapi kemudian masih deadlock. Sampai akhirnya ketika selesai mediasi, polisi bilang, oke, kalau masih harus berjalan, tapi ini ibu dan anak harus salaman ya, gitu, harus salaman, harus pelukan, gitu. Ayo Bu Stefani dan Bu Sumayati pelukan. Tapi ketika mereka akan berpelukan, suaminya sepertinya Stefani seperti enggan gitu, enggan untuk memeluk mamahnya gitu. Terus kemudian suaminya bilang, nanti aja lah Pak salamannya kalau sudah tercapai kesepakatan. Sampai pada saat itu polisi yang mendengar tuh pada kaget gitu loh, kenapa? Ini kan ibu dan anak cuma disuruh salaman gitu, kenapa salaman aja harus menunggu perdamaian gitu ya. Dengan situasi seperti itu saya tidak berani bahwa itu dipengaruhi oleh suaminya, tapi melihat fakta di depan mata saya seperti itu, ya silakanlah untuk menilai. Bu Kusuma,
ketika proses ini sedang berjalan dan nantinya endingnya mudah-mudahan baik ya lah ya. Apakah sesudah ini akan melaporkan balik terhadap Stefan? Dari Ibu Kusuma sendiri ada niatan nggak? Tidak. Kenapa ini? Tidak. Karena ini kan ada celah hukum juga nih, pencemaran nama baik dan lain-lain. Karena saya seorang ibu, saya membesarkan dia dengan penuh cinta kasih. Kalau dia menilai saya ibu yang gak baik, dia bilang saya bukan ibu yang baik. Karena saya bilang saya gagal mendidik anak saya, tidak menghormati orang tua. Berarti tidak akan melaporkan balik lagi ya? Iya.